Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, Tama. Oke, sebentar ini sepertinya sinyal nih. Ayah, boleh boleh dicek dulu sinyalnya Tama ini putus-putus punyanya Tama. Sinyalnya. Ah, boleh dicek dulu Ayah, soalnya di tempat kalian ini. Matiin dulu kameranya coba Tama. Nah, matiin dulu, nyalain lagi coba. Nah, oke. Suara Kayana jelas. Siap, jelas. Dah, sip, aman ya. Oke, selamat pagi Tama, apa kabar? Halo, selamat pagi, apa kabar? Lagi kayaknya Lagi, apa kabar Tama hari ini? baik. Baik. Hari Minggunya ngapain aja tadi pagi? Makan. Oh, makan. Oke deh. Oke, siap. Baik, terima kasih Tama sudah hadir pada pertemuan di pagi hari ini. Seperti biasa di hari Minggu pagi, kita ketemu lagi di kelas visual programming bersama Kak Yana dan juga Tama, gitu ya. Setelah pekan kemarin kita libur dulu, sekarang kita masuk lagi sesuai dengan jadwal setiap hari Minggu pagi, begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita doa dulu sebentar ya. Mana tangan berdoa? Kita akan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Tama sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, pertemuan hari ini kita sudah masuk di modul yang ketiga. Di modul yang ketiga, pelajaran yang ketiga, di mana di pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Oke. Sebentar. Hari ini pertemuan, betul, pertemuan yang ke-13. Oke. Nah, di pertemuan ke-13 ini, nanti kita akan belajar lagi fungsi program yang ada pada Scratch-nya. Nah, nanti kalau kita sudah belajar fungsi programnya, nanti akan kita gunakan program tersebut untuk membuat project di Scratch, gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, projectnya Scratch saja, tapi ada beberapa project yang harus Tama selesaikan. Kalau sebelumnya kan ada bot Mars sama ada Scratch. Tapi kalau pertemuan hari ini kita Scratch aja, tapi ada beberapa tugas atau ada beberapa lesson yang harus Tama kerjakan, gitu ya. Oke, sekarang Kayana share screen dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di hari ini atau pertemuan yang ke-13. Oke, silahkan Tama disimak. Nanti kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil ditanyakan, gitu ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-13, di mana hari ini tuh kita sudah masuk ke modul yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari itu adalah prosedur. Nah, prosedur itu nanti akan kita gunakan untuk apa? Kemudian cara bikin prosedurnya seperti apa? Nanti akan Kak Ena jelasin, gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini Kak Yana mau nge-review dulu materi yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan 2 pekan ke belakang. Oke, ada yang masih ingat materinya tentang apa kalau lihat seperti ini? Koordinat. Koordinat, betul sekali. Betul ya? Jadi 2 pertemuan ke belakang, kita sudah belajar yang namanya koordinat. Koordinat pada Scratch, dia mempunyai berapa sumbu? Dua. Punya 2 sumbu, apa saja? X dan Y. X dan juga Y. Betul ya? Jadi, koordinat pada Scratch itu punya 2 sumbu, yaitu sumbu X sama sumbu Y. Oke? Kalau X itu kiri kanan, kanan kiri. Kalau Y atas bawah atau bawah ke atas. Oke. Kemudian sekarang kita ke sumbu X dulu.
Kalau tengah-tengah, ini nilai X sama Y-nya berapa? Nol. X-nya 0, Y-nya berapa? Nol. 0 juga. Oke, betul ya. Jadi kalau titik tengah-tengah antara pertemuan garis X sama Y, itu dia nilainya 0, 0. Oke. Kalau si sprite-nya dari tengah-tengah dia bergerak ke kanan, itu X-nya positif apa negatif kalau ke kanan? Positif. Kalau ke kiri, Negatif. kalau ke atas Y-nya, kalau ke atas positif apa negatif? Negatif. Ke atas Positif. positif. Kalau ke bawah Negatif. negatif. Oke, betul ya. Jadi koordinat itu dia punya dua sumbu, sumbu X sama sumbu Y. Kemudian masing-masing sumbu itu dia punya nilai. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, nah di sini kita bisa merubah posisi dari sprite-nya. Nah, di sini sprite-nya itu bisa kita ubah ke X-nya atau ubah Y-nya. Oke, kemudian nilainya pun sama. Kalau kita mau ngerubah X, X-nya sebesar negatif 5, berarti dia akan berubahnya itu ke sisi sebelah kiri. Kemudian, kalau kita mau ngerubah Y, Y-nya itu sebesar minus 5, maka dia akan berubah ke posisi bawah. Ya, ini adalah program yang kita gunakan untuk merubah posisi. Bisa posisi X, bisa posisi Y, kemudian tinggal ditentukan kita rubahnya mau ke arah mana, kemudian kita masukkan nilainya. Yang perlu Tama ingat itu adalah sumbunya dan juga nilainya. Gitu ya. Itu untuk membantu Tama belajar program merubah nilai atau merubah titik koordinatnya. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini, nanti Tama akan belajar bagaimana membuat perintah secara custom. Custom itu bikin sendiri. Jadi nanti Tama bisa membuat blok program atau blok perintah sendiri dengan menggunakan MyBlocks. Nah, MyBlocks itu kita gunakan kalau misalnya kayak gini. Kak, aku mau bikin blok program, tapi Kak, aku butuh blok program, tapi blok programnya itu nggak ada di Scratch. Nah, kalau nggak ada di Scratch, tapi Tama butuh, Tama bisa bikin sendiri dengan nama MyBlocks. Namanya apa kalau mau bikin sendiri? My My block. MyBlocks. Jadi MyBlocks itu bisa kita gunakan untuk membuat program perintah sendiri. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan membuat project games. Kemudian yang terakhir kita akan memperbaiki program yang ada pada akun belajarnya. Oke. Sampai sini dulu Tama, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada. My block itu seperti apa? My blog tuh seperti ini. Misalnya gini, Kak, aku butuh program nih, tapi programnya itu nggak ada di Scratch blognya. Bisa nggak kalau aku bikin sendiri? Bisa menggunakan My Blocks. Kalau di Scratch itu kan ada move, ada motion, ada looks, ada sound, ada control, ada event. Nah, ketika Tama cari blok program yang Tama butuhkan itu nggak ada. Nah, kalau yang Tama butuhkan tidak ada, Tama bisa membuat program sendiri dengan menggunakan program MyBlocks. Begitu Tama. Oke? Jadi MyBlocks itu bisa kita gunakan untuk membuat blok program sendiri. Oke. Kemudian, nah kita masuk ke materi prosedur. Kak, kalau prosedur itu apa? Nah, prosedur itu adalah blok program perintah yang kita bikin sendiri. Jadi Tama bisa bikin blok program sendiri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengoptimalkan atau untuk biar gini. Jadi biar si blok program yang kita gunakan itu sedikit. Contoh prosedur seperti apa? Contohnya seperti ini, Tama.
Tama tuh kelas berapa sekarang? Kelas 2. Tama kelas 2. Di dalam kelas ada muridnya berapa? Yang Tama tiga tahu. puluh dua. Ada 32. Oke. Tama itu kelas 2, kemudian jumlah muridnya 32. Misalnya dari A sampai dengan H. Oke. Misalnya namanya itu A sampai dengan H. Kak Yana misalnya jadi guru nih. Kak Yana mau manggil semua murid di kelas 2 untuk kumpul di lapangan. Kak Yana manggilnya satu-satu atau Kak Yana panggil kelas 2-nya? Kelas 2-nya. Oke, betul? Yakin? Yakin enggak? Yakin. Yakin, betul ya. Jadi, misalnya ada kelas 2 jumlah muridnya 32. Kak Yana mau manggil semua murid yang ada di kelas 2 tersebut. Kak Yana manggilnya itu harus manggil kelas 2-nya. Kalau Kak Yana panggil kelas 2-nya, nanti semua muridnya akan berkumpul. Oke, sekarang lebih cepat manggil kelas 2-nya atau lebih cepat panggil satu-satu? Lanjut kelas 2-nya. Nah, betul. Jadi, kelas 2 itu bisa kita jadikan sebagai prosedur. Kelas 2 itu prosedurnya, kemudian murid yang ada 32-nya itu adalah algoritmanya. Sampai sini paham prosedur? Paham. Kayaknya kasih contoh lagi. Misalnya gini, Tama itu punya tas sekolah. Tas sekolah itu isinya ada buku, ada pensil, sama ada alat makan atau nesting. Bunda Tama pengen Tama mengeluarkan semua barangnya. Oke? Bunda Tama bilangnya kayak gini, Tama keluarin semua yang ada di tas. Atau Tama keluarkan buku, keluarkan pensil, keluarkan nesting. Lebih cepat yang mana perintahnya? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Pertama. Kenapa yang pertama lebih cepat? Karena kata-katanya langsung semua. Karena yang dipinta oleh perintahnya adalah semua isi di dalam tas. Paham? Paham. Jadi contohnya seperti ini. Prosedur itu adalah tas, algoritma itu adalah isi di dalam tas. Jadi lebih cepat kalau kita minta mengeluarkan isi tas daripada kita ngasih perintah mengeluarkan buku, mengeluarkan pensil, mengeluarkan nesting. Sampai sini paham prosedur dan contohnya? Paham. Nah, jadi kalau kita pakai prosedur, kita bisa mempersedikit atau bisa mengoptimalkan programnya itu biar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada. Oke, mudah-mudahan Tama bisa paham dengan apa yang tadi sudah Kak Ena sampaikan. Oke, kalau agak sedikit bingung-bingung dengan bahasa yang Kak Ena gunakan, nanti bilang aja ya. Oke, sekarang Kayana mau bukain dulu untuk tugas yang Tama kerjakan pada pertemuan ke-13 ini. Oke, diperhatikan dulu nanti untuk proses pengerjaannya nanti bisa di-share screen. Karena hari ini udah masuk ke modul yang ketiga, kemudian pelajaran yang ketiga. Nah, di sini Tama mengerjakan ada 3 lesson atau ada 3 tugas yang harus Tama kerjakan, 7, 8, sama 9. Kita kerjakan dulu untuk yang nomor 7 untuk materi prosedur. Nah, kita buka dulu. Ini share screen masih Kayana atau Tama buka juga? Masih saya dulu nanti setelah ini ya. Oke. Oke, Tama diperhatikan dulu ya. Nah, contohnya seperti ini Tama nih. Di sini, nih
yang Kak Yana udah bikin. Nih, prosedur itu yang mana? Kira-kira Tama prosedur, tebak dulu yang mana prosedur. Coba, prosedur blok programnya yang warna apa? Warna Warna pink, warna orange, atau warna biru kalau prosedur? pink. Betul, prosedur itu dia warna pink. Nah, untuk membuat prosedur ini, nah, untuk membuat prosedur ini, Tama bisa membuatnya itu dengan menggunakan My Blocks atau balok saya yang warna pink ini. Nah, nanti Tama tinggal diklik balok saya, kemudian buat sebuah balok. Nah, kalau misalnya Tama mau bikin blok program sendiri, itu bisa pakai My Blocks atau balok saya, kemudian klik buat sebuah balok. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Tama tinggal kasih nama aja. Nama blok program yang mau Tama bikin itu apa? Misalnya control player. Nanti tinggal diberi nama, kemudian klik OK. Nah, gitu ya. Kemudian nanti programnya seperti ini nih. Bentar. Nah, yang warna pink ini, nah ini dan juga ini adalah prosedurnya Tama. Nih, ini adalah prosedur. Di mana di dalam prosedur itu ada beberapa program yang akan kita susun. Nah, akan kita susun. Program yang pertama atau prosedur yang pertama itu adalah prosedur lompat. Oke. Di mana prosedur lompat itu isinya ada apa saja? Isinya adalah program ulangi 10 kali, ubah Y sebesar 10, ulangi 10 kali, ubah Y sebesar minus 10. Berarti kalau ubah Y yang pertama 10, kemudian ubah Y yang kedua minus 10, dia nanti loncatnya balik lagi. Jadi loncat, balik lagi. Loncat, balik lagi. Oke. Nah, kalau di contoh yang tadi udah Kaina jelasin, yang warna pink ini kita sebut sebagai tas. Kalau yang ada di dalam ini kita sebut sebagai alat tulis. Oke? Contohnya kayak tadi. Kalau contoh yang sekolah, yang pink ini adalah kelas, yang di dalam pink ini adalah murid. Paham sampai sini contoh tadi kita pindahin ke sini? Paham. Oke. Kemudian untuk melompat. Nah, melompat isinya sama nih. Ubah Y sebesar sama ubah Y minus 10. Nah, sekarang gini. Di sini udah ada blok program. Nah, kalau kita klik tombol spasi, maka nanti dia akan memanggil prosedur lompat. Jika dia tekan spasi, dia akan memanggil prosedur melompat. Sama kayaknya mau tanya nih. Lebih simpel seperti ini, atau misalnya Tama harus bikin programnya double seperti ini nih. Bentar, kayaknya duplikat dulu. Nih, lebih sederhana. Kok ini? Nah, nih, Tama, lebih sederhana program ini yang di kanan atau lebih sederhana program yang di kiri? Kanan. Kenapa yang di kanan lebih sederhana? Karena blok programnya lebih sedikit. Lebih sedikit. Dia programnya lebih sedikit karena yang dia gunakan hanya blok program prosedur. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang Tama seperti biasa, nanti kita lihat di petunjuknya. Pokoknya petunjuk ini dipakai untuk membantu Tama mengerjakan proyeknya. Nah, kita lihat dulu nih. Tekan tombol spasi dan lihatlah. Botmars melompat 2 kali. Nah, kita klik ininya dulu, bendera hijau. Kemudian kita klik tombol spasi yang ada pada keyboard. Perhatikan Botmars-nya seperti apa. Ini Kak enak klik spasi nih. Nah, gimana tuh? Naik turun. Loncat ya. Dia loncat naik turun. Nah, berapa kali tuh? Tuh, 2. Tuh, 2.
Oke. Nah, kemudian kita lihat di petunjuk sebelah sini nih. Nah, Tamat, di sini blok yang warna pink ini adalah prosedur. Nah, prosedurnya ini kita harus buat menggunakan My Blocks. Oke. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Enggak. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, boleh sambil di share screen. Oke, silakan Ayah, boleh dibantu di share screen? Ya, belum anu ya kayaknya Kenapa? yang untuk buka modul Oh, kerjanya. oke, sebentar. Linknya Kak Yana kirim di kolom chat ini, di kolom chat WhatsApp, WhatsApp, Zoom. Oke, sebentar. Oke, di kolom chat Zoom. Kalau username sama passwordnya masih ingat? Biasanya copy paste langsung. Oke, Kak Yana kirimin lagi. Nah, ini. Di Nah, Zoom kan? Dikirim eh, di Zoom atau di WA? di WhatsApp juga udah Kak Yana kirimin dua-duanya. Oh, oke, siap. Nah, ini. Oke, modul 3, pelajaran 3, nomor 7. Ini ya. Ya, betul. Nah, lompat, Oke. lompat. Nah, Nggak usah. Coba lihat dulu petunjuknya, kemudian ikutin petunjuknya. ada petunjuk di bawah sini. Nah, tekan tombol spasi Nah, bikin dulu prosedur. Tadi bikin prosedur pakai apa? penting. Nah, diklik. Nah, kasih nama tadi nama prosedurnya apa kata petunjuk? Artikan. No. Tadi di petunjuk apa? Melompat. Lompat. Nah, betul. Oke, diklik oke. Nah, diklik oke-nya. Oke. Nah, udah tuh. Sekarang tambahin tuh programnya sama seperti petunjuk. Tadi si buat Marsnya loncatnya berapa kali? 10. Nah, 2 kali. Jadi program ulanginya tambahin satu lagi. Udah, itu udah.
Bloknya aja yang ditambahin satu lagi. Nah, masukin deh tuh yang blok warna biru. Udah di situ. Dia ini Mau berurutan. Kan satu untuk ke atas, satu untuk ke bawah. benar hari ini di bawah pindah ini di bawah. Disejajarin, nah di bawahnya. Ya, bukan, bukan itu yang bawahnya. Nah, Nah, di nah bawah. sejajarin. Oke. Nah, ulangi yang atas untuk naik ke atas, ulangi yang bawah untuk ke bawah. Blok program warna birunya sesuai dengan petunjuk. Yang 10 di bawah. Di atas. Ya. Nah, satu lagi untuk yang ke bawah, Ini minus 10. Gantinya nilainya dirubah kalau ke bawah nilainya positif apa negatif? negatif. Nah, Negatif. betul. Jadi dia loncat, ubah Y itu berarti dia naik ke atas, ubah No. Y yang negatif dia turun lagi ke bawah. Oke. Oke, selanjutnya. Udah ini. Oke, itu yang di judulnya apa nih? Lompat 2 kali ketika tombol spasi ditekan. Tambahkan dulu program ketika spasi ditekan. Tambahin ketika spasi ditekan. Sesuai dengan petunjuk tuh. Ayo, di mana tuh? Kontrol apa di kejadian? Nah, oke. Kemudian sekarang ke blok program yang warna pink. Ini Dihapus. Gak sengaja. Bikin lagi kalau kehapus. ya itu. Pencet. Diklik. Nah, oke. Kata petunjuk tuh lompat 2 kali ketika spasi ditekan. Masukin melompatnya. Nah, berapa kali katanya? Satu lagi. Nah, jadi kalau tombol spasi ditekan, dia itu akan menjalankan prosedur lompat 2 kali, di mana Udah. prosedur lompat itu isinya adalah ini. Oke? Coba. Sekarang dimainkan, kemudian dicek. Nah, oke. Sip. Dicek sekarang. Oke. Oke, sip. Lakukan salto. Nah, kalau yang ini, Tama, blok program yang sudah ada itu jangan dihapus ya. Jangan Hah? dihapus, kita lengkapi aja. Oke. Ya, perintahnya Tama harus bikin isi prosedur lompat. Buat prosedur lompat salto. Yang ini nih, yang ini Salto tinggal 20 kali. Mm-mm.
Diklik gambar di petunjuknya, diklik. Nah, tuh masih ada. Lagi. Blok programnya sama seperti yang di atasnya, tapi nilai Y-nya negatif. Sama seperti yang di atas, tapi nilainya negatif. Negatif tamat nilainya. Ubah Y-nya nilainya negatif. Y-nya diganti. Kan kalau yang atas untuk ke atas, Dulu yang di bawah untuk angkanya yang ke diklik dulu. bawah. Angkanya diklik dulu. Udah negatif sudah, tinggal angkanya. Kalimat. Pencet angkanya. Nah, oke. Tambahin lagi ya, betul. 18 derajat. Oh, ini apa yang nomor Putar dulu 18 derajat. Ya. Oke, 18. Oke. Nah, itu ulanginya juga sama 20 ya. Oh, ulanginya di Nah, atas. ulanginya 20. Ini 20 ini. Ini. Ya, 20. Oke, petunjuk selanjutnya. Apa katanya tuh petunjuknya? Bukan. Baca ketika tombol ketika tombol spasi ditekan? Mm-mm. Buat Marsnya bakal gimana katanya? Satu, Hmm? salto, Saltonya berapa kali itu? 20. 2. Salto 2 kali. Berarti tambahin programnya kayak yang tadi. Yang warna pinknya masukin 2. Nah, satu lagi kan 2 kali. Nah, sok. Set, 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 set. Oke, coba dicek sekarang. Cek, pencet cek. Oh, dia cuman bisa naiknya ke atas ke bawah dulu. Soalnya kita baru pakai ubah Y. Oke. Ah, diklik. Cek, cek dulu. Oke. Oke, nomor 3. Terakhir ini kah? Nah, coba dilihat dulu hasil akhirnya. Nah, kalau yang nomor 3, ini dia bisa bolak-balik. Jadi kita nanti pakai ubah X sama pakai ubah Y. Kalau tadi kan cuma bisa ke atas aja. Kalau sekarang ke atas, ke kiri sama ke kanan. Oke, coba di scroll ke bawah. Nah, ini apa? Itu nggak usah dihapus. Itu nggak usah dihapus ya. Awas, nggak usah. Awas dihapus. Nggak usah. Nanti tinggal kita lengkapi aja. Oke, coba lihat dulu pertama. Bikin apa dulu katanya tuh? Gunakan prosedur mulai. Nah, Tama bikin dulu prosedur mulai. Isinya ini.
Bukan, bukan. Di Tama coba dulu dilihat di sini ada nggak? Di sebelah sini prosedur mulainya udah ada belum? Coba Gak ada. nggak ditutup dulu coba. Petunjuknya ditutup dulu. Di sini dicari di scroll-scroll ada nggak? Kalau nggak ada kita bikin. Nggak ada? Oke. Tama bikin ini. Bikin prosedurnya. Bikin prosedur pakai buat sebuah balok. Bikin dulu prosedurnya. Kan belum ada prosedurnya. Nah, Mulai. tadi apa tuh? Mulai ya? Gak ada. Oke, nah kemudian prosedur mulai ini sama Tama isi pakai petunjuk yang tadi, bukan? Nah, isi pakai petunjuk yang tadi. Nah, isi sama petunjuk yang ini. Oke, petunjuk selanjutnya. Nah, Tama coba lihat. Ini nih, yang ini coba Tama tebak. Ini dia untuk jungkir depan atau untuk jungkir belakang? Coba. Mungkin belakang. Kenapa jungkir belakang? Ini kan udah ada tulisannya. No, bukan. Bukan di petunjuk. Kita lihat di programnya. Tama lihat nih. Kumpulan blok program ini untuk jungkir belakang atau untuk jungkir depan? Belakang. Kenapa ini jungkir ke belakang? Tanda untuk memulai harus jungkir ke belakang No, dahulu. no, no, no. Bukan. Kita jangan lihat petunjuknya. Tama lihat blok programnya. Tama lihat blok programnya di sini. Coba diperhatikan. Nah, ini untuk jungkir depan atau untuk jungkir belakang? Jungkir depan. Kenapa jungkir depan? Karena tadi awalnya dengan jungkir depan sebelum jungkir belakang. Bukan. Kita lihat programnya, Tama. Kita lihat programnya. Kita lihat programnya. Yang ini nih. Ya, no, no, no. Ntar, jangan dulu, jangan dulu. Biar Tama paham nih. Lihat program yang kuning, yang oranye ke bawah ini. Ini jungkir depan atau jungkir belakang? Jungkir depan. Kenapa jungkir depan? Eh, Ayo. nggak tahu. Nah, kalau jungkir depan nilainya positif apa negatif? Positif. Positif. Coba lihat. Ini putar derajatnya positif apa negatif? Positif. Kalau derajatnya positif, dia jungkir depan atau jungkir belakang? Depan. Oke, berarti Tama bikin dulu prosedur jungkir depan. Yuk, semangat, nanti semakin pertemuannya bertambah, nanti semakin ini Tama semakin banyak tugas yang harus Tama selesaikan.
Jadi mumpung masih sedikit, jungkir. Jungkir depan. Taruh di mana? Di sini. Betul. Sekarang Tama kata petunjuknya bikin jungkir belakang. Nah, untuk jungkir belakang programnya sama seperti ini. Sok, Tama bikin sama seperti ini. Bikin dulu prosedur jungkir depan belakangnya dulu. Bikin dulu prosedur jungkir belakang. Ayo, semangat. Jungkir belakang. Yo, salah ngeklik. Nah, jungkir belakang. JUN. Nah, KIR. Spasi belakang. Belakang. BEL. B di atasnya L A K K N G. Nah, klik OK. Nah, oke, coba diatur dulu posisinya. Nah, Tama, perhatikan kayak nih, biar nggak apa namanya, biar nggak bikin Tama arahin kursornya ke sini nih. Kursornya arahin ke sini. Kursor yang mana? Kursor tuh, nah itu yang gerak-gerak tuh panah, mouse pointer, arahin ke sini, arahin ke ulangi. Ayah boleh dibantu dulu kursornya ke ulangi dulu. Ulangi, Ulangi yang atas, ulangi yang atas. yang ini nih, di bawah jungkir depan. Di bawah. Oh, Nah, alah. diklik kanan dulu ayah di situ, diklik kanan. Di kanan di angkanya kah? No, no, diulanginya.
Nah, klik kanan, gandakan. Oke. Nah, masukin ke jungkir belakang. Nah, ke jungkir belakang. Jungkir belakang. Ping yang dari bawah, ping bawah. Sini. Enggak. Nah, jadi Tama kalau ada program yang sama, Tama itu nggak perlu bikin, tinggal diduplikat aja. Oke? Sip. Nah, tinggal kita rubah. Kalau jungkir depan dia nilainya positif, jungkir belakang dia nilainya apa? Negatif. Kalau belakang Negatif. 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 Oke. Derajatnya dirubah jadi negatif. Kasih tanda negatif. Nah, Nah, yang derajat bawah juga sama. nah, tambahin negatif. Salah negatifnya di depan. Depan. Di depan. Nih. Nah, Oke. kemudian untuk X yang atas, yang ini, ganti jadi negatif. Yang X-nya ini. Eh, non, ini yang ini di bawah derajatnya ini. pas Kak. Ini ya. Nah, itu ganti jadi negatif. Yang bawah juga sama, yang X-nya ganti jadi negatif. Y-nya enggak ya? G-nya enggak. Oke. Oke, coba sekarang. Nah, sama aja coba sih. Sebentar. Masih ada. Petunjuk masih ada. Coba. Petunjuknya dibuka. Petunjuknya masih ada. Nah, Nah, sama nih. nih. Tama bikin Nah, tekan tombol 1, tombol 2 sama spasi. Coba tambahin dulu 3. Tiga ini. Tambahin tiga itu. Ketika tombol spasi ditekan, ketika tombol 1 ditekan, tombol 2 ditekan. Berarti ada 3 itunya. Tambahin 2 lagi. Tambahin 2 lagi. 1, oke. Nah, tulisan spasinya diklik, diganti. Nah, angka 1 sama angka 2. 1 sama 2. Oke, coba lihat nih petunjuknya dibaca. Dibuka dulu petunjuknya. Nah, coba ini dibaca nih. Ketika Anda apa? Angka 1 14 pas jungkir balik ke depan. Oke, jadi ketika tombol 1 ditekan, dia jungkirnya kemana katanya? Depan. Oke, tambahin prosedur jungkir depan. Jungkir depan. Mm-mm. Nah, jungkir depan. Nah, oke. Enggak. Oke, diturunin ke bawah. Nah, sekarang petunjuk selanjutnya. Coba dibaca apa tuh katanya? Ketika Anda, menekan angka bot mouse jungkir ke belakang. kalau Angka apa? ditekan angka 2, kalau angka 2 dia jungkir ke belakang katanya. Dah, Ada lagi yang spasi ada enggak petunjuknya? enggak ada. Oke, kalau spasi dia ke depan kemudian ke belakang. Tuh yang ketika tombol spasi ditekan, dia jungkir ke depan kemudian jungkir belakang. Oke. Oke, coba sekarang dimainin. Tama klik angka 1, angka 2 sama spasi. Coba diklik dulu angka satunya, angka 2 kemudian spasi. Coba kalau diklik angka 1 dia loncatnya kemana? Angka 1 diklik. Satu aja dulu. Ke satu dulu. Tuh ke depan. Angka Dua, 2 dua ke belakang. Pasti. spasi.
spasi Depan maju. belakang ya kalau spasi. Nah, Oke, coba diklik tombol ceknya. Lihat ini ya. mana? Woi, woi. Coba kita cek betul enggak ya? Eh, ya simpan situ. Oke, di bagian atasnya. Scroll ke Tombol atas. ceknya belum diklik, tombol ceknya belum diklik. Ya, Coba scroll ke diklik atas. dulu. Apa? Ceknya dulu. Ini cek. Nah, Ini cek. diklik tombol ceknya. Oke, sip. Terus Oh itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, klik selanjutnya. Oke, nanti untuk Oke. yang bintang boleh dilewat dulu. Tama sekarang boleh ke yang prosedur ini diklik. Prosedurnya diklik. Kak, kakak, kakak cepet Kemudian, ini. ini scratch prosedur judulnya. Kita ngerjain soal. Scratch prosedur. Ini ya. Nah, itu pilih yang periksa dirimu. Kita ngerjain dulu soal. Kak, ini kerjaan soalnya ini cepet nih ulangin nih itu udah Oke, diulangin. nanti setelah ini kita udahan. Udah cepet ini. Enggak dia tadi salah klik yang tombol senyumnya tuh Kak. Nah, cepet, Gak, udah bener gak itu. apa-apa, gak apa-apa. Ayo cepet nah, udah bener tuh yuk. Ayo, Selanjutnya udah duduk yang betul. oke. Tuh, Coba baca, dibaca soalnya sambil dilihat pertanyaannya. programnya. Baca suaranya. apa yang akan dilakukan seperti ketika Anda menekannya? Coba diklik dulu gambar programnya. Diklik dulu gambar program. Nah, sebentar. Klik dulu gambar programnya. Kita lihat dulu. Nah, coba sprite ini program mana yang sprite-nya diklik? Yang ini kan? Ya, Kalau sprite-nya diklik dia bakal gimana katanya yang pink? ini Lihat dulu programnya, lihat dulu, coba. Kalau sprite-nya diklik dia mengembangkan bakal balon kecil, mengembangkan balon besar. no. Ini nih, kan soalnya sprite diklik. Kalau sprite-nya diklik dia bakal gimana tuh prosedurnya? Tidak terjadi apa-apa. Ini nih. Ketika sprite ini diklik, prosedurnya ngapain nih? Mengembangkan balon. Kita coba jawab. Pertama coba dilihat dulu soal ininya, gambarnya. Yuk, dilihat dulu. Itu ada blok program ketika sprite ini diklik. Ada? Ada Ketika sprite diklik itu bawahnya apa? balon membesar. Kalau balon membesar itu berubah ukuran atau mengucapkan? Mengubah ukuran. Oke, berarti pilihannya antara satu sama yang kedua. Kedua. Coba. Nah, oke. Setelah balok yang mana perintah tidak bisa diletakkan. Ini ada dua yang betulnya. Lihat yang di bawahnya itu dia tidak bisa ditambahin lagi. Coba jawab. Oke. Coba nih, mana yang Saya baca dulu programnya. akan Kalau diklik bendera hijau, melompat. no, kita lihat dulu. Ketika bendera hijau diklik, ayamnya bakal ngapain tuh? Tiga ini tuh apa? Akan melompat. Coba pilih gambar yang dia tuh makan lompat-lompat. Mana yang makan lompat-lompat? Coba yang mana? Dari 4 gambar itu. Makan lompat-lompat. Lah, masa ini makannya 4 kali? Yuk. Makan lompat-lompat. Sip, pintar. Dah, Oke. Nanti untuk yang labirin sama yang itunya kalau mau dikerjakan boleh. Sebentar. Nanti ayah untuk yang nomor 7 kan masih ada 2 lagi. Nanti sama Kak Ya, Ayana dikirimin buat tama latihan di rumah ya. nomor 2 sama nomor 3 ya. Bukan yang ini, yang bintang.
Oh, yang bintang. Yang Oke. bintang ini, nanti Kak Yana kirimin programnya, nanti Oke. biar buat latihan Tama di rumah. Oke, siap. Oke, sip. Oke, Tama, sip. Kenapa gak latihan nekan-nekan aja? Latihan nekan aja. Latihan geser-geser blok program, tapi harus sesuai sama petunjuk. Oke, Tama. Jadi hari ini kita sudah belajar prosedur. Tadi prosedur itu kita gunakan untuk membuat programnya itu sedikit, jadi nggak banyak yang kita gunakan. Kemudian kalau kita mau panggil prosedurnya, tinggal kita gunakan saja prosedur yang sudah dibuat. Begitu ya. Nah, nanti untuk yang bintangnya, nanti sama Kak Yana kirimin ke Ayah, nanti sama Tama dijadikan buat latihan. Oke? Biar nanti Tama semakin terbiasa untuk ngeprogramnya. Bikin prosedur berarti harus belajar ngetik. Kemudian kalau mau nyusun program berarti harus baca petunjuknya. Biar nanti Tama lebih mahir lagi. Oke? Sampai Oke, sini dulu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan gak dulu nggak? ada. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang mau Ada ditanyakan, satu. Blok program itu gunanya untuk apa? blok program itu gini. Program itu adalah kumpulan dari perintah. Kalau yang tadi blok yang warna kuning, merah itu adalah ini perintahnya. Kalau kita gabungin semua, itu jadi disebut sebagai program. Oke? Jadi kalau Oke, kalau perintah itu kita sebut sebagai algoritma yang cuma satu aja programnya. Tapi kalau algoritma kita kumpulkan, kita susun menjadi banyak, itu disebutnya sebagai program. Begitu. Ada lagi? Coba. gak ada. Aman ya? Oke. Kalau tidak ada, kita foto bersama dulu. Oke, sebentar. Kak Yana siapin dulu. Oke, lihat ke kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi boleh. Silakan posenya boleh diganti. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih, Tama. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Min, terima kasih Tama. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Nanti silakan Tama berlatih di rumah untuk menyusun blok program yang ada pada akun belajarnya. Oke? Terima kasih Tama, terima kasih Ayah sudah mendampingi. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Ayana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berlibur. Dadah. Dadah. Terima Terima kasih.